Masih di podcast Bincang Adi, Bincang Asik dengan Adi. Masih di segmen Bincang Kultum. Bismillahirrahmanirrahim. Episode 10 hari ini. Yap, masih bersama dengan Adit. saya Adi, masih di Bincang Kultum. Oke Kak, tadi kita udah banyak bahas tentang banyak tentang itu, tentang pembelajaran hidup-hidup lah. Kayak gitu, pembelajaran hidup. Nah, sekarang ada kaitannya lagi dan mungkin ini yang memang harus dilakukan oleh setiap manusia, yaitu ada senantiasa bersyukur. Pertama, kalau aku boleh nanya pandangan Kak Adit, kenapa sih kita harus senantiasa bersyukur, Kak? Kalau menurut gua sih, kenapa kita harus senantiasa bersyukur agar kita bisa menghargai gitu. Misalnya bersyukur itu kan bisa bersyukur keadaan. Keadaan itu bisa karena kita sehat. Kita selama ini dari kita kecil sampai sekarang kita udah diberikan kesehatan. Amin. Kita bisa bersyukur karena dikasih materi gitu. Materi misalnya kita bisa sekolah, bisa lain-lain kita. Ya jadi harus senantiasa bersyukur sih. Terima kasih kepada yang telah memberikan kita, mungkin Allah yang memberikan kita gitu, kesehatan, rezeki dan lain-lain gitu. Oke. Paham. Berarti kalau kita senantiasa bersyukur, berarti kita ini dong akan terhindar, maksudnya gini. Kadang ada aja orang tidak selalu merasa puas. Berarti itu dia tidak pernah bersyukur atau bagaimana? Iya, berarti mungkin salah satu bentuk kenapa misalnya tidak pernah bersyukur itu ya mungkin karena tidak puas gitu, tidak pernah merasa puas, haus gitu, haus sesuatu gitu. Terus aja dia Terus ngejar aja, gitu ya. Kayak Padahal gitu. kan harus ada batasannya juga gitu. Oke. Jadi semakin kita bersyukur berarti kita tuh menghargai gitu setiap misalnya kita bersyukur dikasih kesehatan, kita menghargai bahwa kita dikasih sehat terus gitu, dikasih rezeki yang lebih banyak mungkin gitu. Oke. Jadi faktornya adalah berarti perubahan faktornya itu ya. Kalau ketika seseorang terus ngejar sesuatu gitu, karena dia tidak pernah mempunyai batasan. Oh ya, seharusnya dia berpikir harusnya gue bersyukur akan hal ini gitu ya. Bisa jadi kan sebenarnya tanpa sadar sebenarnya sudah diberikan kecukupan sebenarnya, cuman karena dia tidak puas itu dia kayak nggak pernah bersyukur berarti ya. Mungkin nggak sadar kayaknya. Nggak sadar kayak gitu. Oke, masuk akal. Lalu ngomongin tentang manfaat. Iya. Kayak gitu kan, manfaat bersyukur nih. Ini gua himpun nih. Jadi lu approve gak kayak gitu, Kak? 5 manfaat bersyukur. Pertama, hidup kita akan menjadi lebih berkah. Betul. Kenapa? Ya, karena dengan bersyukur kan berarti kita udah menghargai gitu setiap prosesnya, setiap Allah mengasih kita sesuatu gitu. Jadi ya pasti akan lebih berkah gitu hidup kita gitu. Oke. Yang kedua, terbebas dari penyakit hati. Ya. Kenapa Tadi, bisa keluar mungkin karena statement kita bersyukur jadinya kan kita udah, maksudnya tadi kita terhindar dari yang tidak puas, tidak, maksudnya kita mengejar materi gitu, gak jadi iri hati. Jadi kita udah bersyukur, kita terima, kita dikasih seperti ini. Itu penting sih kata gue. Oke. Yang ketiga, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Betul. Oke. Yang keempat, terhindar dari penyakit fisik katanya. Ya mungkin kalau kita bersyukur kan kita tahu ya misalnya batasan kita, maksudnya kita menerima. Kalau misalnya kan kita tidak bersyukur, kita terus aja mengejar sampai lelah, mungkin lelah pikiran, lelah fisik gitu. Yap. Oke. Yang terakhir, Tuhan menambahkan kenikmatan di hidup yang terus-menerus ketika hambanya senantiasa bersyukur. Betul gak? Betul. Misalnya semakin kita bersyukur kan mungkin malah lebih banyak rezeki yang diberikan gitu. Karena kita ingat bahwa misalnya gini aja, dalam kehidupan sehari-hari misalnya gua bersyukur Adi ngebantu gua, bisa balik lagi ke gua, bisa balik ke Adi gitu. Oke. Jadi apa ya, bahkan ada pepatah mengatakan, gue ingat kata bokap gue, ketika kita makan nikmat, kita bersyukur akan itu akan menjadi daging yang berkah. Betul itu? Betul. Dan mungkin akan semakin banyak gitu. Oke. Jadi approve banget ya tadi kita udah ngomong rangkaian dari awal sampai akhir ya tentang bersyukur ini. Jadi harus banget setiap manusia mau di agama apapun harus bersyukur ya. Iya, harus gitu. Mensyukuri apa yang diberikan gitu. Oke. Ada tambahan lagi gak? Udah sih, paling ya kita hidup jangan lupa bersyukur, mensyukuri apapun yang diberikan kepada kita ya. Mungkin nggak sempurna, tapi karena ketidaksempurnaan gitu kita harus terus bersyukur biar kita diberikan kesempurnaan yang lebih banyak gitu. Oke. Mantap. Bahkan sudah disinggung juga oleh lagunya The Massive yang syukuri apa yang ada. Masuk sudah masif ya. Hidup adalah anugerah. Itu ya? Ya. Jadi The Massive bisa aja Mas Rian masuk podcast aja. Oke, terima kasih loh udah
apa ya? Gue bersyukur. Nah, sebelum ditutup, gue bersyukur banget hari ini bisa bertemu dengan Kak Adot. Ya betul, kita Betul ya? bisa Silaturahmi, silaturahmi, bisa ngobrol lebih banyak lagi, bisa sering nanyain keadaan. Karena bersyukur itu bukan tentang perihal kita dikasih hikmat tentang rezeki uang ya. ya. Kita bersyukur masih bisa bertemu orang kita sayang. Mm-mm. Itu juga bagian dari makna dari hidup. Oke. Ya, rekomendasi nih. Nah, makanan lain. Aduh, rekomendasi Bingung lu. lagi. Khas Kalimantan dong. Coba ini sambil intermezzo. Ada gak sih kayak takjil khusus di Kalimantan? Kalau di Kalimantan sih takjil banyaknya kue. Oh, Kue-kue jadi manis-manis, kue potongan gitu. oke. Kayak misalnya kue sarikaya. Wow. Oke. Nah, Bisa- rekomendasi dong dari yang di Kalimantan, kue-kuenya apa? Misal. Apa ya? Bisa ada namanya amparan tatak. Wow, gua baru tahu. Nanti kita lihat, kita kasih Ada fotonya di nanti. sini di Nah. Google ya. Amparan tatak. Wah, go Atau bingka. Bisa Tobingka kayak gitu. Oke. Kalau lu sendiri gimana? Lu dari mana? Dari mana gue asal usul? Tasik ya Tasik. Tasik. Yo, Tasik Tangerang boleh lah. Boleh. Apa itu? Tasik. Yang khas ada nggak ya? Asas apa ya? Tuh, gua nggak tahu lagi. Rangginang mungkin yang asin-asin. Jadi maksudnya kerupuk sambil makan soto. Jadi kan buka puasa dengan soto pakai rangginang. Cocok ya? Cocok aja lah pokoknya lah. Kayak gitu. Dikira lu bakal jawab ini apa namanya? Apa? Di Kalimantan ini apa namanya? Ibu kota baru. Ternyata enggak kayak gitu. Yap, jadi itu aja. Terima kasih. Jangan lupa tadi tatakan ampar. Amparan tatak. Kebalik, Bos. Kebalik. Amparan tatak khas Kalimantan punya. Khas Kalimantan. Oke, kalau gue orang Ginang dari Tasik. Terima kasih. Siap. Pokoknya jangan lupa ikutin terus dan semoga bermanfaat. Kalau Amin. misalnya ada yang mau tentang share-share tentang bersyukurnya gimana, boleh komen di bawah. Yap, gue Adi, masih di podcast Bincang Adi, Bincang Asik dengan Adi, masih di segmen Bincang. Dadah.